Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 16 Maret 2023 dalam pekan ketiga Prapaskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Serafina Pranadi, Mazmur dilantunkan oleh Nana Puspadewi, dan renungan ditulis oleh Alit Paulus. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam tidur kami semalam. Terima kasih atas kemurahan hati-Mu memberikan anugerah hidup yang baru, sehingga kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang damai dan sukacita. Mampukan kami untuk membuka hati dan pikiran mendengarkan sabda-Mu, agar hidup kami semakin terarah kepadamu. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia, bab 7, ayat 23 sampai dengan 28. Beginilah firman Tuhan. Inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan punggungnya dan bukan mukanya. Sejak nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus-menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Malahan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah musnah dari mulut mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur.
bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya dan kawanan dombanya. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku. Padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sabda Tuhan, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 11, ayat 14 sampai dengan ayat 23. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri,
bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Hidup bahagia bila bersatu dan bersama dalam Tuhan. Renungan dibawakan oleh Alit Paulus. Selamat pagi, Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan penuh sukacita ya. Sukacita karena hari ini kita bersatu dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus mengusir setan yang telah memisahkan atau menjauhkan hidup kita dari Allah. Dalam bacaan pertama, Nabi Yeremia yang memiliki tugas khusus untuk mengingatkan bangsa Israel dari segala perbuatan jahat, berhenti menyembah berhala dan kembali kepada Allah yang benar. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Allah Israel kepada nenek moyang bangsa Israel yang juga nenek moyang kita. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Bagi saya dan Anda semuanya, firman ini sudah sangat jelas maknanya. Siapakah yang tidak ingin hidup bahagia bersama Tuhan? Tetapi karena kehendak bebas manusia dan bujuk rayu setan, mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mengikuti rancangan-rancangan mereka, menegarkan tengkuk mereka, dan berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Walaupun Tuhan telah mengutus hamba-hambanya dan para nabi hari demi hari terus-menerus untuk mengingatkan mereka agar kembali kepada Allah yang benar. Bahan perenungan bagi kita. Apakah hari ini kita masih sama dengan mereka? Dalam bacaan Injil Lukas hari ini, mengisahkan bagaimana orang-orang tidak beriman menolak ajaran Yesus Kristus. Orang tidak beriman ini berpandangan bahwa apapun yang dilakukan Yesus semua buruk, karya setan, Beelzebul. Mereka iri dan tidak senang apabila Yesus nampak hebat dan berkuasa. Mereka menyebarkan gosip
kalau Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Sebenarnya merekalah yang hatinya dipenuhi iri dan dengki. Meskipun demikian, Yesus tidak marah, tidak menyerang, dan membenci orang-orang yang menolak ajarannya. Ia dengan lembut menyapa dan berdialog dengan mereka. Ini bukti nyata bahwa Yesus memberi pilihan bebas pada setiap orang. Yesus mengatakan semua orang yang tidak bersama Dia berarti melawan Dia. Yesus ingin mengatakan bahwa banyak kejahatan di dunia ini justru karena terpisah dari Tuhan. Karena ketika manusia jauh dari Tuhan, maka kekuatan jahatlah yang akan menguasainya. Untuk itu kita diundang bersatu dengan Tuhan. Kekuatan hanya akan diperoleh jika manusia membuka hati bagi rahmat Allah. Ada banyak tawaran dalam kehidupan kita sekarang ini. Perhatikan yang kita lakukan setiap hari. Bukankah kita lebih sering melakukan hal-hal yang menyenangkan kita dan berusaha memperolehnya dengan cara-cara yang kurang baik? Sebagai murid Kristus, hendaknya kita berusaha untuk senantiasa bersamanya, bersatu dan melakukan kehendaknya, bukan sebaliknya, berlaku sesuka hati dan tidak mewujudkan nilai-nilai Kristiani. Ketika kita berbuat kebaikan atau kebenaran, akan selalu ada orang yang tidak suka. Si jahat tidak senang bila kita mendoakan musuh kita. Si jahat tidak senang ketika kita menyenangkan hati Tuhan. Tetapi tetaplah berbuat kasih. Karena sama seperti Yesus, Ia bertindak bukan untuk mendapatkan simpati orang banyak, tetapi Ia melakukannya karena kasih-Nya kepada orang yang menderita dan keselamatan jiwa-jiwa. Tantangan akan selalu ada ketika kita berbuat kasih. Pada masa Prapaskah ini, kita diajak untuk berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati kita, karena Tuhan pengasih dan penyayang. Dia dengan lemah lembut, sabar, setia menanti kita dengan pilihan hidup kita masing-masing. Mari kita senantiasa berusaha berbuat kebajikan terhadap sesama, tekun dalam hidup doa, lebih bersemangat, bangkit dari kemalasan. Dan ketika hari ini kita mendengar suara Tuhan, janganlah kita bertegar hati, maka kita akan menjadi bersahaja di hadapan Tuhan. Memilih jalan Tuhan, maka kita akan selamat dan aman sampai kepada Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas sabda-Mu pagi hari ini. Hari Raya Paskah semakin dekat. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami semakin giat mempersiapkan diri untuk perayaan yang menyelamatkan itu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.